Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Ya, senang sekali tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Ya, tadi host sudah mengumumkan bahwa sepanjang bulan Desember ini setiap hari Minggu sore kita akan merayakan Natal ya. Kita akan merayakan Natal secara onsite di Gereja Rego Park. Dan malam hari ini sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir bersama-sama. Perayaan Natal ini akan disertai dengan candlelight service ya. Kita akan menyalakan lilin dan malam ini kita akan dilayani oleh hambanya yaitu Pastor Juan Mogi dan juga Pastor Frankie Kuncoro ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa nanti di Gereja Rego Park. Dan hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dengan sebuah tema, yaitu merayakan Natal dan sekaligus kita merayakan tuayan ya. Tema gereja kita sepanjang tahun 2024 adalah tahun penuaian. Dan subtema di bulan Desember ini adalah merayakan tuayan. Mari kita baca Alkitab kita terlebih dahulu dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku, yaitu malaikat itu, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayo sekarang kita baca lagi ya. Kata mereka dan kata mu ya itu diganti dengan saya ya. Yuk kita baca bareng-bareng 2 3. Lalu kata malaikat itu kepada saya. Yuk ulangi lagi 2 3. Lalu kata malaikat itu kepada saya. Jangan takut sebab sesungguhnya aku yaitu malaikat memberitakan kepada saya kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, 23. Hari ini telah lahir bagi saya juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti perkembangan politik di Indonesia, ya saya suka sekali membaca berita tentang perkembangan politik di Amerika Serikat maupun di Indonesia ya. Saya mengikutinya Bapak Ibu sekalian ya. Waktu pemilihan presiden itu ada seorang anak muda yaitu bernama Gibran ya, itu menjadi partner daripada Bapak Prabowo. Nah, waktu kampanye itu Gibran bilang begini, ya, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Oh, keren banget ya. Saya juga surprise banget dengan apa yang dikatakan. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Nah, para malaikat itu berkata kepada kita, jangan takut ya. Nah, pesan yang disampaikan oleh Gibran itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa seseorang yang dipercaya itu dapat membawa rasa tenang di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tahu Bapak Prabowo beberapa kali mencalonkan diri menjadi presiden Republik Indonesia, tapi beberapa kali gagal. Dan waktu Gibran berkata, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Dan kita lihat hasilnya, akhirnya Pak Prabowo dan Gibran dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun ini dan untuk waktu-waktu yang akan datang. Ya, nah
kehadiran dan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, adalah jaminan bahwa kita itu tidak pernah sendirian. Kalau Gibran, anak muda itu dia punya kemampuan terbatas. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan itu yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang memiliki kepribadian sedemikian rupa, dia berkata, jangan takut. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, di depan itu akan ada banyak hal-hal yang menakutkan, ya. Saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian, ya. Ke depan ini banyak hal-hal yang menakutkan, baik dalam situasi tentang politik, tentang ekonomi, tentang moral, tentang kejahatan, ya, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang menakutkan ada di depan kita dan sedang menunggu kita. Tetapi melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, saya harap Bapak Ibu sekalian punya iman untuk kita tidak takut tentang apa yang akan kita hadapi. Sebab seberapa besar tantangan yang kita hadapi itu, kalau Tuhan ada di pihak kita, kata Alkitab, siapa yang berani melawan kita? Satu kali seorang noni, Bapak Ibu sekalian, dia menerima hadiah ulang tahun berupa sebuah boneka yang cantik, yang lucu dari cece-nya, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu malam noni ini waktu dia pegang bonekanya itu, dia sedang berjalan ya di satu bagian rumahnya, dan waktu itu situasinya sedang lampunya agak gelap. Dan noni ini mulai sedikit takut, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika dia melihat cece-nya dan cece-nya bilang begini, "Nih, tenang aja. Cece kan ada di sana," ya. Dan kemudian tangan noni ini digandeng oleh cece itu, dan kemudian noninya merasa tenang, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, noni ini menyadari bahwa hadiah boneka yang indah itu, tanpa kehadiran kakaknya, tanpa kehadiran cecenya, maka hadiah itu rasa-rasanya nggak ada artinya, ya. Dan ketika cecenya hadir, maka noni ini dapat mengucap syukur untuk kehadiran cecenya dan juga hadiah boneka yang diberikan oleh cecenya. Nah, kalau hari Natal itu tiba, hal apa yang paling dinantikan oleh setiap kita? Hadiah apa? Makanan apa? Atau mungkin kita merindukan untuk kumpul keluarga. Semua itu baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Natal itu sebenarnya adalah tentang hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia itu, Bapak Ibu sekalian, diberikan kepada kita. Dan bahkan nanti kita akan pelajari, Tuhan itu juga yang akan membawa kepada kita supaya kita pun bisa menerima tuaian, ya. Yang pertama, hadiah terbesar ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus itu kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi dasarnya hadiah terbesar, hadiah yang hebat ini dari Allah Bapa ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada kita, anak-anaknya yang sudah dipanggil dan dipilih, ya. Kita tahu di gereja kita, Bapak Ibu sekalian, ada keluarga muda yang bernama Pak Karel dan Ibu Dewi, ya. Keluarga muda ini punya 5 orang anak. Wah, luar biasa, ya. Keren banget Bapak Ibu sekalian, punya 5 orang anak. Entah bagaimana, karena sesuatu dan lain hal,
ketika mereka pindah dari Indonesia ke New York ini, maka anaknya yang bungsu, yang paling kecil pada waktu itu umur 2 tahun, itu ketinggalan di Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar cerita kesaksian dari Pak Karel dan Ibu Dewi, bagaimana mereka sering menangis memikirkan tentang anaknya yang bungsu ini. Mereka sangat merindukan supaya anaknya yang bungsu ini bisa segera berangkat ke New York dan berkumpul dengan papa mamanya atau berkumpul dengan Pak Karel dan Ibu Dewi. Dan kita lihat bagaimana kemudian mujizat terjadi ya beberapa waktu yang lalu, maka anak si bungsu ini bisa berkumpul dengan papa mamanya di New York ya. Nah, Alkitab bilang begini, kalau kamu itu manusia yang jahat, kamu manusia yang berdosa, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, waktu kita merayakan Natal, kita harus berani melawan tuduhan-tuduhan di dalam hati kita bahwa kita itu tidak berharga, kita itu nggak ada artinya, kita nggak dicintai oleh Tuhan. Itu tolak di dalam nama Yesus. Ya, Tuhan itu merindukan kita, Dia senang mendengarkan kita, Dia senang melihat kita. Bahkan nanti ketika waktunya tiba, Tuhan yang sudah menyediakan rumah di sorga, Dia senang untuk berkumpul dengan kita. Kalau ditanya, keselamatan ini, hadiah ini diberikan kepada siapa? Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hadiah ini dari Bapak, Natal ini Bapak Ibu sekalian, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Bersama saya ucapkan seluruh umat manusia. 2, 3, seluruh umat manusia. Tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Setiap orang yang berdosa sangat membutuhkan hadiah ini. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, baik yang merasa layak untuk diselamatkan maupun yang merasa tidak layak. Setiap orang yang berdosa sangat membutuhkan ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada orang yang menolak hadiah ini dengan alasan yang pertama, merasa tidak layak. Bukankah kita sering ketemu dengan teman kita, kerabat kita, atau orang-orang yang berkata begini ya, aduh aku masih banyak dosanya, aku merasa nggak layak, ya kan? Dan kemudian juga ada orang-orang yang tidak mau menerima hadiah ini. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia menerima Yesus, maka akan ada tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh orang ini. Atau yang ketiga, ada orang yang ingin hidupnya mandiri dan ada beberapa alasan yang lain. Saya kenal Bapak Ibu sekalian seorang yang cukup kaya, uangnya cukup banyak menurut saya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian dia banyak berbuat sosial, dia banyak bantu sana sini, dia banyak keluarkan uangnya, ya nggak peduli mau agamanya apa, dia orang begitu baik ya untuk melakukan itu. Dan ketika diceritain, mendengar kesaksian tentang Yesus, maka orang ini, Bapak Ibu sekalian, dia nggak mau untuk menerima Yesus. Mengapa? Karena dia merasa dengan perbuatan baiknya, dia bisa diselamatkan. Nah, ini orang yang begini, Bapak Ibu sekalian, dia tidak mengerti bahwa keselamatan itu di dalam Yesus
bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha manusia, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat dengan apa yang terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yunus, itu berbicara tentang orang-orang Niniwe, orang-orang yang amat sangat jahat, orang yang amat sangat kejam. Itulah situasi penduduk kota Niniwe, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi lihat, ketika orang-orang Niniwe ini mau bertobat, maka Niniwe itu diselamatkan, kotanya dipulihkan, orang-orangnya dipulihkan. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita membaca, kita mendengar kisah tentang seorang wanita Samaria, ya, yang ada di sumur itu ketemu dengan Yesus. Dia hidup di dalam dosa, gonta-ganti, laki-laki Bapak Ibu sekalian hidup di dalam perzinahan, ya, hidup di dalam kenajisan. Tetapi ketika Bapak Ibu sekalian, wanita ini membuka hatinya, ya, membuka hatinya menerima Yesus, dan kemudian wanita ini diselamatkan. Jadi kalau ditanya Natal ini untuk siapa? Natal ini untuk semua orang, diberikan secara cuma-cuma, ya. Yang pertama yaitu untuk menyelamatkan kita-kita atau manusia yang berdosa. Saya mau garis bawahi, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menebus dosa kita. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menebus kita, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus manusianya, bukan menebus dosanya. Ya, Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menanggung dosa-dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk-kutuk yang seharusnya kita terima. Itu ditanggungnya di atas kayu salib. Sehingga kita, Bapak Ibu sekalian yang percaya kepada Tuhan, maka tidak ada lagi. Bersama saya ucapkan tidak ada lagi. Dua, tiga, tidak ada lagi. Dua, tiga, tidak ada lagi. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi kutuk di atas kepala kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang kedua, hadiah ini diberikan oleh Bapa di sorga itu untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Alkitab berkata, aku datang ke dunia ini untuk aku datang untuk memberi kamu hidup, dan hidup itu di dalam segala kelimpahan, ya. Tuhan mau memberkati kita ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Tetapi bukan sampai di situ saja, Bapak Ibu sekalian, sebab banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka juga amat sangat diberkati, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang membedakan ketika kita percaya kepada Tuhan, diberkati di bumi, dan mati masuk sorga. Apa yang membedakan orang dunia dengan orang yang percaya? Orang dunia itu mencapai segala sesuatunya dengan kekuatannya sendiri. Dan dari aku, oleh aku, untuk aku. Tetapi anak-anak Tuhan mencapai semuanya karena Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, yang membedakan orang dunia dengan anak-anak Tuhan, dunia itu dari aku, oleh aku, untuk aku. Tetapi anak Tuhan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita bisa melihat, kita bisa membuka data orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, banyak yang tidak atau belum percaya kepada Tuhan. Dia berhasil. Maka itu alangkah sesatnya kalau gereja mengajarkan bahwa kalau mau berhasil, percaya kepada Yesus. Di luar Yesus, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya kesuksesan, keberhasilan. Di luar Yesus ada yang namanya kelimpahan. Bahkan saya pernah membaca di Kota Malang,
ya itu didirikan sebuah universitas dan kumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau kumpulan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dia mengeluarkan uangnya untuk membangun universitas di Kota Malang itu. Bahkan ada seseorang yang memberikan uangnya sebanyak 125 miliar rupiah. 125 miliar rupiah diberikan ya untuk pembangunan universitas itu. Oh, orang memberikan 125 miliar kaya Bapak Ibu sekalian dan dia bukan dalam Tuhan ya. Jadi yang membedakan sekali lagi kalau kita di dalam Tuhan kita diberkati di bumi dan mati masuk sorga ya. Natal ini juga berbicara, Bapak Ibu sekalian, tentang pemulihan hubungan antara Tuhan Allah di sorga dengan kita. Agama dibuat oleh manusia agar supaya mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, ya, saya pernah sampaikan, kalau kita misalnya kepingin ketemu Presiden Amerika Serikat, ya, wah, itu susahnya luar biasa. Prosedurnya luar biasa. Mungkin kalau kita bisa menempuh prosedurnya itu ya, itu nanti dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa ketemu dengan Presiden Amerika Serikat. Tapi coba dibalik. Kalau Presiden Amerika Serikat datang untuk mencari kita, mudah atau mudah? Mudah sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, demikian juga tentang Natal ini. Natal ini adalah tentang Allah Bapa di sorga yang datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus untuk apa? Untuk berdamai dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita dengan Tuhan sudah nggak ada jarak lagi. Sehingga kita bisa memanggilnya ya Abba, ya Bapa. Dalam kitab Matius kita tahu Bapak Ibu sekalian bagaimana waktu Yesus itu sebelum mati, dia berseru dengan suara yang nyaring. Dan kemudian dikatakan oleh Alkitab, tirai bait suci itu terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Kalau zaman dulu sebelum zaman Yesus, orang untuk ketemu Allah ada ruangan halaman, ada ruangan kudus, dan ada ruangan maha kudus. Dan tidak semua orang bisa masuk ke ruangan maha kudus karena ada tirai, Bapak Ibu sekalian. Hanya yang benar-benar kudus itu boleh masuk ke ruang maha kudus. Kalau tidak, maka orang itu akan mati. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Ketika kita mau membuka hati kita, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka saat itu juga sekonyong-konyong mendadak sontak hubungan kita dipulihkan. Sehingga kita dengan sukacita, dengan gembira, dengan berani kita berkata, ya Abba, ya Bapa, inilah aku, anak-anakmu. Ya, Natal itu juga berbicara bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan tuaian kepada setiap kita. Ayat emas kita di tahun 2024 diambil dari Mazmur 126 ayat yang ke-6 yang berkata orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menoleh ke belakang, mungkin di bulan Januari, kita sudah menabur dengan cucuran air mata. Mungkin menabur di dalam doa tentang keluarga kita, tentang rumah tangga kita, atau tentang orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, yang belum percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan, jangan pernah berputus asa, Bapak Ibu sekalian.
tinggal tunggu waktunya. Tuhan akan membuat segala-galanya indah pada waktunya. Bahkan imani tahun ini sebelum berakhir, orang-orang yang kita doakan itu, kita ajak ke gereja. Kita ajak setiap minggu sore di bulan Desember ini untuk merayakan Natal. Dan imani pula orang-orang ini akan diselamatkan dan menjadi orang yang percaya. Bahkan yang namanya tuayan, selain tuayan rohani, mungkin kita juga sedang berdoa untuk keluarga kita, hubungan suami istri, orang tua anak yang sedang tidak baik-baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang tadi jangan takut, ya, jangan takut sebab Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan Bapak Ibu sekalian. Ketika iman kita tidak goyah, ketika fokus kita tetap kepada Tuhan, maka percayalah kalau keluarga saya, Yosua Yongki Wiranegara, Tuhan pulihkan. Oleh karena Yesus Tuhan, demikian juga keluarga Bapak Ibu semuanya pasti Tuhan pulihkan. Bahkan kalau hari ini kita membutuhkan tuayan yang namanya tuayan keuangan. Waktu kita menabur, Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang, kalau kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai daripada apa yang kita tabur. Ya, Natal adalah momen sukacita yang mengingatkan kepada kita hadiah terbesar yang pernah diberikan oleh Allah Bapa di sorga, yaitu berupa Yesus Kristus Sang Juru Selamat ini. Hadiah ini berasal dari Allah Bapa di sorga karena cintanya yang begitu besar kepada kita. Maka itu sekali lagi, jangan izinkan hati kita menuduh kita bahwa kita tidak dicintai oleh Tuhan. Setiap kita dicintai oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau kita itu diselamatkan dari dosa. Yang kedua, Tuhan mau agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, Tuhan mau agar hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa di sorga itu dipulihkan. Sehingga kita dengan berani berkata, ya Abba, ya Bapa, ini aku anakmu. Seperti kita orang tua suka mendengarkan suara anaknya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita memanggilnya ya Abba, ya Bapa, atau Bapa kami yang ada di sorga, maka Bapa di sorga itu pun senang untuk mendengarnya. Dia senang melihat kita. Dan kemudian yang keempat, Natal ini berbicara kepada setiap kita. Tuhan mau setiap kita menikmati tuayan yang penuh dengan berkat, keluarga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, bahkan yang bergumul tentang surat-surat imigrasi. Saya mau katakan jangan pernah lemah, ya. Terus berdoa, percayalah waktunya akan segera tiba dan semakin dekat Bapak Ibu akan mengalami mujizat di dalam surat-surat imigrasi sehingga kita dapat tinggal dengan bebas, dengan leluasa, dengan legal di Amerika Serikat. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kebetulan, tapi karena anugerah Tuhan kepada kita semua. Bahkan kalau kita bergumul tentang kesehatan, percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau setiap kita sehat. Alkitab bilang, oleh bilur-bilur Yesus, maka sakit penyakitmu pasti disembuhkan. Ya, hari ini kita sudah belajar bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kita merayakan Natal dan juga kita merayakan tuayan-tuayan apa yang kita rindukan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kami tahu sekarang bahwa kami semua dicintai oleh Engkau. Dan Engkau yang mencintai kami tak pernah meninggalkan kami, sehingga Engkau berkata, jangan takut. Mulai hari ini, Bapa, kami tak akan pernah takut lagi melihat hari depan. Kami tak akan pernah takut lagi menghadapi setiap rintangan dan tantangan dalam hidup ini.
karena kami tahu semuanya ada dalam kontrol dan pengawasan Tuhan. Dan Engkau Tuhan Allah yang maha baik itu akan membawa kami kepada situasi yang disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Inilah kami ya Aba ya Bapa, kami hadapkan semua permasalahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya sebelum tahun ini berakhir, kami akan merayakan tuayan yang hebat dalam hidup pribadi kami masing-masing. Sekarang berkati setiap anak-anakmu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah sekolah minggu maupun ibadah raya ini secara online. Kami berkati juga nanti ibadah onsite Tuhan dalam perayaan Natal yang pertama Tuhan di minggu pertama ini bersama hambamu Pastor Juan Mogi dan Pastor Frankie Kuncoro serta tim yang ada di gereja BMC New York ini. Urapi setiap anak-anakmu Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth, tim praise and worship, para usher Tuhan, semua yang terlibat biar ada di dalam pengurapan Tuhan. Sehingga malam hari ini, waktu kami merayakan Natal ini, ada banyak mujizat keajaiban Tuhan terjadi. Sehingga dunia dapat melihat bahwa Engkau sungguh Tuhan Allah yang hidup. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada sorga. Tuhan melindungi kita, kemana saja kita keluar masuk, Tuhan menyertai kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan damai sejahteranya tidak akan lagi membuat kita hidup di dalam ketakutan maupun kekhawatiran. Dalam nama Yesus yang percaya, terima berkat ini dengan iman dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.